Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram, wa tahirin mujahidina amma ba'du. Ibadallah wa itaqallah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhiruz Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya, salawatnya kita sampaikan dan kita kalamkan dengan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat. Tentunya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan amanahnya Rasulullah, thalabul ilmi faridatul a'la kulli muslim. Diwajibkan kepada setiap umat Islam itu belajar menuntut ilmu, khususnya ilmu amal dan ibadah. Alhamdulillah, untuk pertemuan kita pada kesempatan ini saya akan berbagi wawasan dan pengalaman ilmu pengetahuan. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Adapun yang akan menjadi taufik bagi kita malam ini, pada saat ini adalah mengenal pusat batin alam bagi diri manusia. Pusat batin alam pada diri manusia sebagai alat kendali tauhid kalamiah antara Allah dengan ciptaannya. Untuk itu kita kembali mengenang daripada wujud basmalah. Wujud basmalah atau dikatakan alif aftar zahir, bukannya bi alif sir, tetapi alif adalah bersifat aftar, yaitu zahir, maka disebut ba. Nah, kalau ba ini sudah alifnya zahir, maka disinilah kita mendapatkan shin ini adalah hayat, kehidupan makhluk dan segala isinya, kehidupan alam dengan segala isinya. Jadi disinilah kita wajib melaksanakan aftarnya Allah bagi diri kita, bersifat Rabbil Alamin, bermaujud rahmatan fil alamin.
Apa rahmatan fil alamin? Itulah Muhammad, kodrat daripada Allah, dan maujudnya adalah Adam alaihissalam sebagai khalifatullah. Jadi kalau kita sudah bisa melaksanakan berkalam dengan alam, apa yang berkalam dengan alam? Bukan berkata, berkalam dengan alam yaitu berkekuatan, berkelakuan batin, bermujahadah dengan batin. Jadi kalau kita berkomunikasi dengan batin diri dan batiniah alam, inilah yang dikatakan aftar Rabbil Alamin. Siapa Rabbil Alamin itu? Rabbil Alamin Fatihatun Nasun Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mana yang dikatakan zat hamdu, yang lillah bergerak, Rabbi menguasai sekalian alam. Inilah wujud batin mutlak, yaitu batin dikatakan sifat sukuniyah. Inilah batin alam. Jadi kalau kita berkomunikasi dengan alam, alam Allah katakan alam itu semua bertasbih. Mana yang bertasbih? Apa tasbihnya? Nah, inilah yang harus menjadi kendali oleh seorang maujudullah, yaitu seorang umat. Dia harus bisa berkomunikasi. Komunikasi itu adalah berupa batin, dan mereka alam ini akan menjawab berupa kejadian, tidak suara. Memang dia kalam. Yang dikatakan kalam ini adalah mutakalimun. Bahasanya adalah mutakalimun. Mutakalimun itu lenyap. Itu yang dikatakan batin. Jadi kalau alam itu kan hayat, terbuat dari Al-Quran, kodrat, hodam. Jadi kalau kita bicara dengan alam sebagai khalifah Allah, wala tafarakula bismillah, mereka harus patuh dan taat. Kenapa? Ini kodrat bismillah berhadapan dengan kodrat basmalah. Inilah aftar, alif yang nyata. Inilah dikatakan batiniah bernama hamdu, pusat pengendali batin seluruh alam. Dan apa yang kedengaran kalamnya? Kalam itu adalah suara. Suara, tapi melakukan suara ini harus berdasarkan mutakalimun, yaitu berdasarkan bicara dengan pandangan batin. Suara batin itu harus mengikuti kalam. Mutakalimun harus mengikuti kalam. Nah, kita percontohkan, kita berbicara dengan makhluk. Nah, di samping dia dengar kalamnya Allah, maka dia juga harus mendengar mutakalimunnya. Nah, mutakalimun ini adalah gerak batin yang disambungkan di saat kita berbicara. Nah, tapi mana sumber daripada gerak tersebut? Maka kita lihat kembali titik 3, titik hayat, 3 titik hidup di dalam diri. Pertama qalbi, yang kedua markubah atau jantung, yang ketiga ma'ani pada kening. Kalau sifatnya sirnya Allah, berkomunikasi dengan Allah kauni, itu sirnya qalbi, makomnya qalbi. Kalau kita berkomunikasi dengan segala sifat-sifat dan zatnya Allah, maka makomnya ma'ani. Inilah ma'nawiyah, melalui 7 sifat dan mendirikan al-haqullah, melalui diri al-haqullah. Tapi kalau kita berbicara dengan alam, kodrat hayatnya alam ini, maka kita harus berbicara dengan batiniah
markubah, zat kunal awalnya jadi. Zat kunal inilah batin hamdu yang ada di dalam makom jantung kita. Bukan hati, tapi jantung. Jantung kalau dalam bahasa syariatnya. Tapi kalau secara hakikat, dalam istilah tasawuf, itu dinamakan marhubah, sumber kiblatnya alam. Kalau Ka'bah, sumber kiblatnya ibadah. Kalau markubah, sumber hayatnya alam. Makanya mereka bertasbih, batin hamdu Allah. Kalau dia berdiri, maka semua alam akan tafakkur, semua alam akan menyembah, semua alam akan tunduk. Kalau memang hamdu ini lillahi rabbil alamin. Kalau dia lillahi menghayat kepada nyawa, masuk ke dalam sir batin nyawa, maka semua alam akan tafakur. Makanya maknanya adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi disitulah bahwasanya dengan zat hamdu, batin zat hamdu tadi, itu kalau dia berdiri, kata istilah tasawuf, mendirikan alif yang nyata pada alam. Nah, kalau dia berdiri, semua alam akan mengikuti amanah. Diri mana yang bisa mewujud? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, barang siapa alhamdulillahi rabbil alamin, maka semua kodrat-kodrat alam ini akan memujimu. Bukan kufur, bukan murka, tapi kamu kalau tidak mendirikan zatnya hamdu Allah, zat hamdu tidak terpakur kepada sirnya Allah, yaitu nyawa, tidak tafakur batin kepada nyawa, maka tidak akan muncul sifat Rabbil Alamin, penguasa semua alam. Zat yang menguasai semua alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mana kodrat batin hamdu tadi? Itulah an. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alif awal, nun belakang an. Inilah batin hamdu yang mewujud ke dalam sir Allah, yaitu an, dan dia mewujud nyata yang jadi dinamakan dengan sifat nur kasiyah. Nur kasiyah ini adalah terlihatnya jasad ini sama dengan kita melihat huruf yang tertulis nyata dalam Al-Quran. Itu dinamakan nur kasiyah. Jadi kalau sudah masuk batin ke dalam wujud an, maka an akan mewujudkan am. Nah, ini yang menjadi nur kasiyah, pengendali daripada seluruh alam. Itu baru namanya khalifah Allah. Baru mereka akan tunduk. Wala tafaraku la bismillah. Makanya dikatakan, apabila sir Allah nyawa itu bertanya kepada batin halam, yaitu hamdu tadi, atau markubah di pada jantung kita. Alif mengatakan alastum birabbikum. Apa kata batin? Bala syahidna. Apakah engkau akui aku Tuhanmu? Ya, aku bersaksi atas itu. Nah, disinilah bagaimana tinggal lagi kita belajar bagaimana mentajalikannya. Batin wujud ke dalam sir. Sir memperlihatkan batin berupa am. Maka jelas sudah abtar diwakili oleh jasad yang terlihat. Dari bagaimana zat hamdu ini mewujud sampai terlihat, inilah
Rabbil alamin. Inilah yang dikatakan hakikat Allah pada alam disebut kalam. Jadi kalau mereka mendengar suara kita yang datang dari wujud batin hamdu, maka mereka akan mengatakan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Awal alif, belakangnya nun, an. Tapi bisakah diri an ini bertajali, mendapatkan tajali dari markubah sehingga dia naik? Nah, coba kita perhatikan huruf la itu. Nah, bagaimana kita mentajalikan la itu naik, maka nur ma'ani akan memperlihatkan batin Allah kepada batin alam. Sirnya Allah mewujud pada diri hakikat yang membuat mereka taat sami'na wa ta'na. Inilah peran markubah. Jadi kalau kita belum paham bagaimana mengendalikan tajalli batin markubah ke dalam sir nyawa, tajalli hurufnya seperti apa, terjali pandang seperti apa, terjali kodrat seperti apa, maka alam ini tidak akan mengistimewakan kita. Alam tidak akan menjunjung tinggi kita, karena kodrat batin ketuhanan Allah pada alam yang pernah kita ucapkan di saat kita berdiri setelah ruku. Rabbana lakal hamdu min ussamawati wa mir fil ard. Ingat, lakal hamdu. Pernahkah batin kita itu memohon ampun kepada Allah, batin alam ini? Kalau tidak kita yang membawa, maka dia tidak mendapatkan kodrat Allah, yang mana alam beserta isinya tidak akan tafakkur. Ini yang dikatakan menghadirkan alif akbar bagi diri. Inilah wawasan. InsyaAllah di pertemuan nanti kita akan mengenal bagaimana cara mentajalikannya. Tapi minimal pada kesempatan ini semua kita sudah paham. Karena kenapa alam murka? Karena dilihatnya kodrat daripada Allah tidak mawujud. Alhamdulillah tidak lillah. Dan Rabbil tidak menguasai alamin sebatang diri. Yang dikuasai diri al-amin, diri amin. Mana diri amin? Alif awalnya, nun belakangnya, an. Kalau batin itu tidak bertajali kepada diri an, hamdu, maka si wujud ampusikum ini tidak bisa berbuat dan memperlihatkan kepada alam. Maka arasnya Allah disebut kalam, tidak membuat suatu kejadian. Karena kalam bukan suara, kalam adalah kejadian. Tapi ingat, mutakalimunnya harus berdiri terlebih dahulu. Jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Luar biasa kesempurnaan Allah kalau kita menyempurnakan diri. Selayaknya seperti Nabi Adam. Apa sih yang tidak dilakukan Jibril dalam menciptakan dan membantu Allah dalam menciptakan Adam? Terakhir kekuasaan Allah datang dengan Al-Fatihah. Ternyata kerangka Adam sebuah kerangka, sebuah lembaga saja. Ternyata yang masuk adalah Fatihatin Nasun, sehingga Jibril tunduk kepada Adam, karena yang masuk adalah diri hakikat bagi Allah yang disebut na'amta alaihim. Begitu juga kalau batin alam ini yang dikaji dari zaman ahadah wahdah wahadiyah,
itu tidak hayat di dalam diri, tidak berfungsi batin kontak markubah kepada sekalian alam, sukuniyah ini tidak memiliki aras dari kolbi, dari markubah kita, maka alam tidak akan merespon apapun yang kita mau. Ini suatu kenyataan. Tidak sinkron kita dengan zahirnya alif aftar. Tidak sinkron ilahinas dengan Rabbil Alamin. Kadang-kadang malah kita menyembah dengan kodrat Rabbil Alamin, padahal itu adalah kodrat batin alam mewakili seluruh makhluk. Kok jadi sama Tuhan makhluk dengan Tuhannya manusia? Tuhan manusia itu ilahinas, awal diri adalah ilah, Tuhan tunggal wahid dalam sebutan. Awaludin baru ma'rifatullah. Ingat, Rabbil Alamin dengan Rabbin Nas itu tidak sama. Inilah yang harus kita sempurnakan, ya. Itu yang harus kita sempurnakan. Batin Allah pada alam mutlak hamdu an. Sudahkah diri an tadi mendapatkan batin mutlak dari hamdu? Nah, ini pernah juga sebagian saya sampaikan di dalam kajian antara batin dan sir. Nah, tapi sekarang ini kita akan membahas pada kesempurnaan batiniah, menghadirkan alif aftar itu maujud pada diri an, sehingga terlihatlah diri an itu zat hamdu melalui wujud am, sehingga kita bisa berkomunikasi. Bagaimana cara menjalankan kalam ini harus dengan mutakalimun. Kita bicara dengan siapa? Ibarat seekor kucing. Kita mau bicara dengan kucing, mutakalimunnya tidak nyambung, suara kalamnya keluar. Ini dia tidak sinkron. Atau dengan hujan, atau kita bicara dengan panas, dengan air, dengan api, dengan angin, dengan tanah, semua hayat. Itu kodrat Al-Quran. Kenapa kita tidak bisa berkomunikasi batin? Karena batinnya kekuasaan mutlak Allah pada alam tidak berdiri dan tidak mewujud ke dalam batin an, sehingga am tidak bisa memperlihatkan kontak batin mutlak tadi, yaitu hamdu. Jadi an tidak mampu mendapatkan, kita tidak bisa mentajalikan batilin zat hamdu ke dalam batin an tidak bisa memperlihatkan berupa am. Akhirnya kita gagal di dalam bersahadat, syahadah ahad. Gagal kita menghimpun menjadi dan menyatukan, karena kita tidak mengerti tajalinya. Maka dari itu, mari kita tingkatkan pengetahuan iman hakikat kita terhadap basmalah dengan bismillah. Basmalah wujud batin, bismillah wujud sir nyawa, basmalah markubah pada jantung kita. Sumber batin dari sekalian alam, markubah dan Ka'bah Baitullah adalah sumber daripada ibadah. Ini adalah sumber markubah daripada kodrat, yaitu yang bersifat batin hamdu. Inilah zat kunal yang berdiri pada markubah jantung yang menggerakkan daging jantung tersebut, adalah kiblatullah yang disebut wujudnya adalah hamdu, tempat semua tafakur. InsyaAllah mudah-mudahan nanti akan kita sambung lagi dengan bagaimana kita menghadirkan dengan tajalinya. InsyaAllah paling tidak dalam kesempatan ini kita sudah bisa memahami bahwasanya kodrat manusia itu adalah limpahan dan sifat bagi Allah semata, luar biasa. Baik,
para hadirin kaum muslimin dan muslimat, insyaallah bagi yang ingin mendapatkan bimbingan ilmu tauhid ini, silakan menghubungi nomor yang telah tertera tersiap di layar deskripsinya YouTube Buya Pasaman Timur, dan silakan menghubungi grup pusat daripada pengurus YouTube Buya Pasaman Timur dan mendapatkan bimbingan dan tuntunan 1 minggu 1 kali live Zoom Meet. InsyaAllah kita live di Zoom Meet dan melaksanakan dimanapun kita berada. Dengan mengklik satu kode yang dikirim, kita sudah tersambung dalam rangka beribadah. InsyaAllah kita akan selalu mencarikan kemudahan dan mempersiapkan fasilitas grup untuk belajar agar semua ilmu berbagi di dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, tentunya dengan bertauhid, insyaallah. Baik para hadirin kaum muslimin dan muslimat, para jemaah, insyaallah akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.